berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita. Kali ini kita akan belajar listrik statis ya, lanjutan materi kemarin tentang muatan listrik. Sekarang kita belajar ke gaya listriknya dan medan listriknya, terutama anak-anak yang kelas 12. Tolong disimak dan diperhatikan betul ya. Oke, langsung ya kita ke gaya listrik. Nah, gaya listrik atau gaya kolom itu rumusnya F sama dengan K Q1 dikali Q2 dikali R kuadrat. Q ini muatan, kemudian R ini jarak antar muatannya. K ini konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah ini ya, jadi pada materi sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan bahwa muatan positif, muatannya sejenis, saling tolak menolak. Jadi gaya yang terjadi, gaya kolomnya gaya tolak menolak. Kemudian kalau muatannya berbeda jenis, positif dan negatif, maka gaya kolomnya akan tarik menarik. Itu ya. Ini muatan positif, tolak menolak. Kemudian yang ini positif, ini negatif, maka akan tarik menarik. Selanjutnya, biar ingat ya, Ibu tulis lagi K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, lanjut. Nah, resultan gaya kolom, jadi gabungan dari gaya kolom itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang segaris, kalau segaris mudah menghitungnya. Kemudian ini yang segaris ya. Nah, kemudian kalau yang berbentuk siku-siku nanti pergunakan rumus Pitagoras. Jadi pakai vektor menghitungnya. Jadi yang F1 2 dikuadratkan, kemudian F1 3 dikuadratkan, nanti ketemu resultannya atau jumlah gayanya. Kemudian kalau membentuk sudut bukan siku-siku, maka menggunakan rumus seperti rumus vektor. V kuadrat plus 2FF cos theta. Maaf ya, Ibu ulangi. F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta. Oke, langsung ya kita ke contoh. Nah, di sini ada gaya nih ya. Ada gaya Q negatif, ada Q positif, ada 4Q. Kita beri nama ya supaya mudah. Ini Q1, Q2, ini Q3 ya. Jarak antara A dan B 9. Di manakah muatan Q plus? Berarti kan ini maksudnya jarak ini A, ini B ya. Oke, kita langsung tuliskan ya, diketahuinya terlebih dahulu. Jangan lupa diketahui muatan Q ada Q1 min Q, Q2 plus Q, kemudian Q3 min 4Q. Nah, kemudian R-nya, jaraknya AB yaitu 9 cm ya. Diketahui sudah, yang ditanya adalah letaknya, berarti R-nya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Kalau tadi di penjelasan kan kita diberikan rumus untuk 2 Q. Nah, Q-nya ada 3, tapi yang diminta Q yang dialami oleh muatan yang tengah ya kan. Muatan ini kita ganti warnanya supaya mudah dilihatnya. Nah, ini ya. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Oke, biar mudah di sini ya. Q1, Q2, Q3. Ini bermuatan negatif, ini positif, ini negatif. Oke, kita ganti lagi. Nah, supaya tampak ya. Jadi Q2 dengan Q1
berbeda muatan, maka tarik menarik. Jadi arah F12 nya ke kiri ya, yang dialami Q2. Kemudian antara Q2 dan Q3 berbeda jenis lagi, berarti tarik menarik F23. Nah, karena berbeda arah, yang diinginkan di soal adalah gaya kolom yang dialami 0. Berarti kan ini berselisih. Nah, kalau berselisih kan rumusnya jadi seperti ini. Sigma F sama dengan F12 plus F23. Nah, karena F23 ini ke kanan, Ibu beri tanda plus, F12 nya kita beri tanda negatif. Itu, atau lebih jelasnya begini Ibu nulisnya. F23 min F13 12 ya. Maaf, Ibu keliru. F12. Nah, yang diinginkan di soal 0. Berarti F23 sama dengan F12. Atau sama sajalah, F12 sama dengan F23. Oke, kita mulai masukkan ke sini ya rumusnya. Jadi F12 rumusnya K Q1 Q2 per. Nah, karena kita nggak tahu nih jaraknya hanya 9 totalnya, kita beri saja nama. X boleh, A boleh. Misalnya Ibu beri namanya X. Berarti ini 9 min X, gitu kan? Jarak 9 cm dikurang X ini kan. Nah, kira-kira. Jadi ini X kuadrat sama dengan K Q2 dikali Q3. Ini 9 min X kuadrat. Nah, coret yang sama K, kemudian Q2 sama, tinggal Q1 dan Q3. Nah, Q1 nih ya, min Q per X kuadrat. Kemudian yang ini Q3 min 4Q per 9 min X. Nah, cara paling mudah diakarkan semua. Akar. Jadi ketemu ini kan Q. Coret. Nah, ini jangan diakar dulu supaya gini ya. Jadi biar jelas kenapa kok ini bisa dihilangkan Q-nya. Ya, Q sudah. Nah, ini diakar. Mulai diakar. Lanjut ke sini. Jadi 1 per, ini kan minusnya. Coret. X kuadrat sama dengan 4 per 9 min X kuadrat. Kita akar. Jadi 1 per X sama dengan 2 per 9 min X, gitu kan. Nah, kita kali silang. Jadi 9 min X sama dengan 2X. Pindah ruas. Ya, kita lanjut sebelahnya. 9 sama dengan 2X plus 1X, ya kan. Jadi 3X. Maka X sama dengan 9 per 3 cm. Berarti 3 cm. Berarti ini, kalau Ibu jelaskan di sini, Q1, Q2, Q3. Nah, maka gambarnya jadi seperti ini. Ini 3 cm, berarti di sini berapa? 9 kurang 3 berarti 6 cm gitu. Jadi kita lihat pilihan jawabannya 3 cm dari muatan B. Ini kan muatan B, ini muatan A tadi kan. Salah. 6 dari muatan A.
3 cm dari muatan ini kan, dari muatan B, 6 cm dari muatan A. Berarti salah. Jadi dari pilihan ganda ini ternyata tidak ada jawabannya anak-anak, karena yang betul adalah Q2 harus diletakkan di mana? 3 cm dari muatan A dan 6 cm dari muatan B. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Gitu anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke medan listrik. Nah, kalau medan listrik itu Q-nya hanya satu karena medan listrik dialami oleh satu muatan ya. Oke. Nah, selanjutnya ini jadi rumus medan listrik yaitu ini biar kalian K Q per R kuadrat nih ya rumusnya. Jadi medan listrik itu muatan yang positif ini ada panah-panahnya, ini namanya gaya ya. Nah ini nih garis-garis gayanya itu arahnya keluar kalau yang muatan positif, sedangkan yang muatan negatif dia masuk. Kalau plus keluar, kalau min masuk gitu. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Ya, contoh soalnya ada dua muatan terpisah, yang Q1 dan Q2. Kuat medan listrik yang bernilai 0 terletak pada, nah kita cari tahu di sini. Nah, ini Q3. Kita belum tahu ya jaraknya ya. Jadi kita misalkan ini X, berarti ini 6 min X. Ya, ini jaraknya. Selanjutnya diharapkan bernilai 0, berarti sigma E sama dengan 0. Nah, lihat ya, kuat medan listrik ini kan bermuatan positif ya kan. Kalau positif berarti kan E nya ini keluar ya ke sana, kemudian ini juga keluar. Nah terus ada lagi nih di sini Q. Nah berarti kan kalau mau ketemu seperti itu, jadi di sini ada E3 1 2. Nah, supaya bernilai 0 berarti kan harus seimbang nih E yang dialaminya. Nah, berarti kita pergunakan jadi sigma E 1 sama dengan sigma E2 gitu kan. Nah, selanjutnya berarti ini kan harus imbang nih ya kan, itu sama-sama kuat, jadi kan E1 E2. Nah karena E nya 1 berarti kan cukup begini saja juga boleh. Nah berarti K Q1 R1 kemudian K Q2 R2. Nah coba masih ingat nggak? Jadi R nya dikuadratin apa nggak? Lihat nih ya, rumusnya mirip dengan F dan gaya, jadi dikuadratkan. Nah gitu ya. Nah kita tahu yang Q1 9 per X, kita kan belum tahu. Q2 nya 4, jaraknya 6 min X. Nah ini jadilah, biar mudah kita akar supaya kuadratnya hilang. Jadi gue lanjut di sini, maka 3 ya kan X sama dengan 4 diakar 2 per 6 min X kali silang. Berarti 3 6 min X sama dengan 2X. Berarti 18 min 3X sama dengan 2X. Berarti 18 sama dengan 5X. Maka X sama dengan 18 dibagi 5. 18 dibagi 5 berapa? 15 ya kan? 3,6 cm.
cm. Berarti ini Ibu ganti warna supaya terbaca ya. Ganti warna biru. Ini kan tadi kan ini Q1, ini Q2. Nah, di sini kan ada titik. Nah, ini X. Ini 6 min X. Berarti kan X-nya ini tadi 3,6. Berarti ini berapa tadi? 6 dikurang ya kan? 6 dikurang 3,6 berarti hasilnya 2,4 ya kan? 2,4 cm. Berarti kita cari tahu 2,4 di sebelah kiri Q2. Betul ya? Nah, kita tanda dulu. 2,4 di sebelah kanan Q1. Salah. 3,6 di sebelah Q2. Salah. 3,6 di sebelah kiri. Salah. 2,4 sebelahnya. Iya, jadi jawabannya yang A. Gitu ya, anak-anak konsepnya. Jadi Ibu harapkan dari penjelasan Ibu ini kalian bisa paham dan bisa dipakai untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Tugas Ibu ada tugas 1, 2, dan 3. Nah, tugas 1 ini tentang gaya. Kemudian nomor 2 tentang medan. Kuat medan itu medan listrik sama saja. Kemudian yang nomor 3 ini alat-alat yang Ibu pergunakan saat Ibu melakukan percobaan listrik statis. Coba cek lagi video YouTube yang Ibu sudah berikan, yang Ibu memberikan penjelasan lewat kartun di bagian awalnya, kemudian Ibu melakukan praktikum tentang muatan listrik. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan sampai ditumpuk tugasnya. Semoga anak-anak Ibu sehat semua sehingga bisa beraktivitas. Tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga kita terhindar dari segala penyakit. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.